Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimanallah, kita lanjutkan kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis di buku Anda halaman 194. Dzikru talbisihi alaihim fil haji. Pasal tentang menyebutkan tipu daya iblis terhadap ahli ibadah dalam masalah berhaji. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Imam Ibnul Jauzi berkata, qad yuskitul insanul fardha bil haji marratan thumma ya'udu la an ridha'il walidaini wa hadha khata'. Terkadang seorang hamba telah melaksanakan dan menggugurkan kewajiban haji satu kali dia telah berangkat. Karena dari sini kita mengetahui bahwa haji itu wajib bagi seorang mukmin yang mampu melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Sesudah itu nilai hajinya sunnah, tidak wajib. Tsumma ya'udu, kemudian dia mengulang kembali ibadah haji yang berikutnya, la an ridha'il walidain, tapi tidak dengan keridhaan kedua orang tuanya. Hadza khata', ini merupakan kekeliruan. Mentaati perintah orang tua hukumnya wajib. Berbakti kepada kedua orang tuanya hukumnya wajib sepanjang zaman. Adapun haji yang kedua, ketiga dan keempat hukumnya mustahab atau sunnah. Lihat bagaimana iblis memalingkan seorang hamba dari sebuah ibadah yang wajib kepada perkara ibadah yang nilainya sunnah. Ini suatu kekeliruan. Wa rubbama kharaja wa alihi duyunun aw madhalimun. Bahkan kadang-kala sebagian mereka keluar melaksanakan ibadah haji padahal dirinya memiliki beberapa tanggungan hutang atau ada kedzaliman yang harus dia selesaikan. Artinya ada orang yang melaksanakan ibadah haji ini sama dengan ini apa? Umrah ya. Ketika dia melaksanakan umrah, dia tidak memperhatikan ada perkara yang lebih utama dari perkara-perkara yang utama. Umrah itu utama karena Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah itu merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Tapi umrah yang kedua hukumnya sunnah. Sementara menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban baginya harus didahulukan. Wa rubbama kharaja linnuzhati wa rubbama hajja bimalin fihi syubhatun. Kadang-kadang mereka itu berangkat haji cuma untuk pesiar, nuzha. Jalan-jalan. Dan kadang-kadang mereka berangkat haji dengan menggunakan harta yang di dalamnya mengandung syubhat. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sih hukum melaksanakan ibadah haji menggunakan harta yang haram? Gimana ikhwan? Haji menggunakan harta yang haram, hukumnya bagaimana? Maksudnya hajinya sah atau tidak? Hajinya sah atau tidak ikhwan? Kata para ulama, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berhaji menggunakan harta yang haram. Sebagian para ulama
mengatakan bahwa hajinya itu tetap sah, karena mereka menganggap bahwa harta yang haram itu tidak ada kaitannya dengan amalan ibadah haji seseorang. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa hajinya itu haram. Abu Malik berkata, maaf, hajinya itu tidak boleh. Idza hajja bimalin haramin aw raqiban dabatin maghsubatin asimu wa sahha hajjuhu wa ajza'uhu inda aksal ulama. Bila seseorang berhaji menggunakan harta yang haram, mengendarai kendaraan hasil curian, dia berdosa, tapi hajinya itu sah dan diperbolehkan menurut sebagian para ulama. Maksudnya diberi pahala. Menurut sebagian para ulama, ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Alasan mereka li'anna af'al haji makhsusah wa takhrimu lima'na kharijin anha. Ibadah haji itu ibadah yang khusus, sedangkan barang yang haram itu bab yang berbeda, enggak ada kaitannya dengannya. Tapi Imam Ahmad berbeda. Imam Ahmad berkata la yujzi, enggak boleh dia berhaji dengan harta yang haram dan enggak diberi pahala. Wastadalla lahu bihadisin, beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Tirmidzi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Di dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani, sebagian para ulama menganggap riwayat ini riwayat yang dhaif, tetapi maknanya benar. Idza kharajal hajj hajan binafaqatin thayyibatin, bila seorang yang berhaji keluar melaksanakan ibadah haji menggunakan pembiayaan yang halal, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian dia meletakkan kakinya di kendaraannya itu, fanada, lalu berkata labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama, maka akan menyeru orang yang menyeru dari arah langit, labbaik wa sa'daik, dijawab dengan labbaik wa sa'daik. Yani artinya kami sambut panggilanmu dengan senang hati. Zadaka halalun, perbekalanmu itu halal. Wa rahinatuka halal, kendaraanmu juga halal. Wa hajjuka mabrurun, hajimu mabrur. Ghairu ma'zurun, tidak mengandung dosa. Wa idza kharaja bi nafaqatil khabisati, tapi kalau dia keluar dengan menggunakan pembiayaan yang khabisah, artinya khabisah itu apa? Kotor, haram. Fa wada'a rijlahu fil gharzi, lalu dia meletakkan kakinya di kendaraannya, fanada, dan berkata labbaik, nada munadin minas sama, menyerulah seorang penyeru dari arah langit itu berkata la labbaik wala sa'daik, ada seruan panggilan bagimu, tidak ada penghormatan bagimu. Zadaka haram, bekalmu itu haram. Wa nafaqatuka haram, nafkahmu juga haram. Wa hajjuka ma'zur ghairu mabrur, hajimu itu ma'zur bukan mabrur. Ini menunjukkan bahwa kadang manusia enggak memperhatikan tipu daya iblis berupa berangkat haji dengan harta yang haram. Katakanlah ini khilaf para ulama, tapi kita mengetahui bahwa tidak pantas manusia datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menghadap kepada Dia dengan membawa barang yang kotor, benda-benda yang najis, yang haram. Wa minhum may yuhibbu an yutalaqqa, ada pula di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji berulang-ulang, sebenarnya dia hanya kepingin kalau ketemu dengan manusia yuqala al-hajj, dapat gelar apa? Haji. Ya, kan banyak seperti ini. Coba antum lihat pada zaman sekarang, apalagi kalau musim pemilu begini ya kan ya. Banyak sekali apa namanya? Baliho-baliho itu gambar manusia yang minta dicoblos begitu nanti ketika pemilu. Kemudian di depannya pasti ada nama, ada apa namanya itu? Sebagian mereka maksudnya ada huruf H, maksudnya haji. Tapi sambang masjid gak pernah. Tahu sambang? Gak pernah hadir ke masjid. Baik. Hadir majelis ilmu juga enggak. Allahumma musta'an.
Ini kan berarti menunjukkan bahwa niat hajinya cuman untuk dunia. Dan itu tipu daya iblis. Iblis, syaitan membiarkan manusia beribadah tapi ibadahnya rusak dari sisi niatnya, dan itu yang paling bahaya. Surut syarat tentang syartan, dua syarat li sihhatil ibadah, untuk benarnya ibadah itu kan dua. Satu apa ya, Pak? Ikhlasun niyah. Yang kedua apa? Ittiba'un nabi. Mengikhlaskan niat dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau salah satunya sudah gugur, setan tertawa karena amal ibadahnya itu sia-sia. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa jumhuruhum yudayyi'u fit tariqi fara'idhan min at-taharati was-shalah. Dan banyak di antara mereka ketika melaksanakan ibadah haji, mereka itu meremehkan sesuatu yang menyempurnakan perkara ibadahnya, bahkan hal-hal yang wajib seperti bersuci dan sholat. Mereka haji tapi tidak memperhatikan cara bersuci, tidak memperhatikan cara sholat yang benar. Coba Anda lihat ada orang yang berhaji sampai di sana ya dia di hotel saja, apalagi kalau musim panas malas ke masjid. Ketika bersuci semaunya sendiri. Ini kenyataan ketika orang-orang berhaji itu mereka nggak tahu ijtihad dari mana diambil, menggunakan spray, ya spray namanya ya kan ya, air yang dimasukkan dalam semprot itu. Kata mereka kalau wudhunya batal, nanti wudhunya pakai disemprot. Ya kawan, kan nggak semua wudhu itu diusap, wudhu itu juga ada yang apa? Dibasuh, dan itu jelas termasuk kekeliruan. Wa yajtami'una haulal ka'bati biqulubin danisatin wa buwatana ghairi naqiyatin. Lihat, kadang mereka berkumpul di sisi Ka'bah menangis, minta sesuatu, tapi hatinya kotor dengan bid'ah, syirik, maksiat. Anggota tubuhnya dipenuhi dengan sesuatu yang tidak suci. Wa iblisu yurihim surat al-hajj. Nah, ketika kondisinya seperti ini, iblis benar-benar menipu mereka dengan anggapan bahwa ibadah hajinya digambarkan olehnya sebagai haji yang sudah cukup. Fayaghurruhum, ditipu dengan tipuan yang benar-benar tipuan. Wa innamal muradu minal hajj al-qarbu bil qulubi la bil abdani faqat. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan haji itu mendekatkan diri dengan hati dan juga jasad, bukan dengan jasad saja. Wa inna ma yakunu dzalika ma'al qiyami bittaqwa. Dia itu bisa tegak dengan benar kalau haji itu dilaksanakan dengan apa? Sifat takwa. Nah, berarti ditipunya manusia ketika melaksanakan ibadah haji itu, ya dia menganggap yang penting amal perbuatan berupa yang bisa dilihat oleh mata sudah dilakukan, sa'i, tawaf, melempar jumroh dan sebagainya. Tapi dia nggak memperhatikan hatinya. Haji dikotori dengan bid'ah, belum lagi dengan syirik. Coba antum lihat jamaah haji orang Indonesia sebagiannya, kalau berangkat bekalnya uang ya makul, nggak apa-apa, manfaat. Bekalnya roti ya manfaat. Ini bekalnya tanah dibuntel. Iya. Berangkat haji tanahnya diambil, tanah depan rumahnya dimasukkan dalam buntelan, dibawa berangkat haji. Ketika ditanya buat apa, di Saudi juga banyak pasir kalau mau pasir ya, kan ya. Tanah juga ada tanah. Ternyata alasannya supaya bisa pulang ke tanah air. Nah, bagaimana hajinya mau diterima oleh Allah kalau dia kotori dengan kesyirikan? Nah, kemudian kata beliau, wakam min qasidin ila Makkah tahimmatu adadu hajatihi. Berapa banyak orang yang berangkat menuju ke Mekah, dia tujuannya untuk apa? Menghitung berapa banyak jumlah haji yang dia lakukan. Maksudnya hanya untuk memperbanyak ibadah hajinya, sekali, dua kali, tiga kali kan gitu. Fa yaqulu li isruna waqafa. Sehingga mereka mengatakan saya ini sudah wukuf sebanyak 10 kali. Nah, ini kita kiaskan dengan umroh. Coba lihat orang umroh itu kalau misalnya umroh bulan ini umroh, bulan depan umroh, ini masih
perkara yang disyariatkan. Tapi ada orang yang umroh sekali berangkat sampai 10 kali. Faham kan? Berangkat 7 hari di Mekah misalnya. Setiap hari umroh. Hari ini umroh buat bapaknya, besok umroh buat ibunya, besok umroh sampai berkali-kali. Malah ada yang sehari 2 kali, masya Allah, kayak sarapan ya kan ya. Nah, sehari 2 kali, pagi dia umroh buat bapaknya, nanti malam umroh buat ibunya, pagi lagi umroh buat pamannya, nanti malam umroh buat bibinya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa kam min mujawirin qattala muksuhu wa lam yasra fi tanqihi batinihi wa rubbama kanat himmatu muta'alliqatan bi futuhin yasilu ilaihi. Kata beliau, berapa banyak di antara orang yang melaksanakan ibadah haji itu ketika mereka berangkat menuju ke Mekah, mereka ini bukan dengan niat yang benar. Yani kata beliau, orang-orang yang ditipu oleh iblis seperti ini, tujuan mereka ke sana hanya cuma kepingin tinggal lama di satu tempat, tapi tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah. Tinggal waktu lamanya di sana cuma untuk dunia. Ini mungkin kita juga termasuk di dalamnya gitu ya kawan ya. Coba lihat. Kita tahu bahwa ke Madinah dan Mekah itu waktunya cuma sebentar kalau umroh atau haji. Tapi lihat kesibukannya lebih lama di mana. Iya, itu wakil. Padahal jalan ke pasar aja sudah berapa menit ya kan ya. Pasti, ya ini kenyataannya dan astagfirullah. Setiap kita mungkin begitu. Mau berangkat ke masjid, janjian dulu. Nanti ba'da sholat kita cari ini dan itu gitu ya. Nah, khalas berangkat. Pagi sampai sore udah selesai itu, capek, udah mau maghrib, cepet-cepet ke hotel, mandi terburu-buru, berangkat ke masjid sudah capek, ngantuk. Tapi selesai sholat segera lagi. Mana lagi yang dituju? Pasar lagi. Karena yang dihitung apa ya kan? Pesanan orang. Saya baru dapat 3 ya. Masih ada 20 yang belum selesai. Masya Allah, la quwata illa billah. Yang ternyata begitu, karena andai saja kita itu menyibukkan diri dengan apa? Ibadah. Memperbanyak membaca Al-Quran di tanah haram. Ya tidak dilarang. Membeli sesuatu itu tidak dilarang, tapi jangan dijadikan tujuan utama begitu. Jangan memperberat diri. Seluruh Madinah dikelilingi, cuman mau cari apa? Baju misalnya begitu. Di Indonesia juga ada baju. Kalau orang mau cuma cari apa? Bajunya sama, orang nggak tahu juga mereknya kalau sudah dipakai yakin. Ini nggak penting. Mau produk Madinah, mau produk, ternyata antum tahu bahwa yang di Madinah juga bukan orang. Tidak semuanya produk Madinah, dari apa? Vietnam, dari Cina. Baju yang antum pakai itu seperti yang dipakai beliau ini dari Vietnam. Belinya di mana? Di Madinah. Nah, makanya ikhwafillah rahimakumullah. Jadi jangan terlalu disibukkan dengan masalah apa? Jual beli. Nah, kadalik. Tayyib ikhwafillah rahimakumullah. Dan kadang-kadang ikhwafillah rahimakumullah, ya mereka itu tujuan hajinya dengan niat yang lain gitu. Maksudnya dia niat haji untuk dunia. Warba maqala inna liyal yawma isrina sanatan mujawiran. Wa kam qad ra'aitu fi tariqi Makkah min qasidin ila al-haji yadribu rufaqa'ahu 'alal ma'i wa yudayiquhum fi tariqi. Kadang mereka berangkat haji itu enggak memperhatikan etika dan akhlak yang baik. Mungkin enggak ada dalam buku antum ya. Di sini enggak diterjemahkan sepertinya. Beliau mengatakan mereka bersikap kasar dengan teman-teman, dengan sesama muslim. Coba lihat. Ketika mengambil air Zam-Zam, desak-desakan, dorong-dorongan. Bahkan jalan-jalan itu jadi sempit. Berdesak-desakan, tidak memberikan kelapangan. Dan yang menyedihkan, ternyata sempitnya jalan itu karena apa ya kawan? Dagangan. Ternyata sama aja ya. Di Indonesia maupun di Saudi sama aja. Kalau di Indonesia kalau daurah yang ramai pedagang. Gitu ya, kalau lagi pengajian yang ramai pedagang misalnya. Di
Di sana juga begitu, kalau kalau kita mau berangkat menuju ke masjid itu pedagang ramai sekali. Cuman bedanya ya mungkin kalau di sana begitu azan ya sudah, khalas tutup sholat semuanya. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Lalu kata beliau, waqad labasa iblis ala jama'atin minal qasidina ilal Makkah fa hum yudayyi'una shalawat wa yutaffifuna idza ba'u wa yadunnuna anna al-hajja yadfa'u anhum. Ini lihat. Di antara tipu daya iblis kepada serombongan manusia yang berangkat menuju ke Mekah, mereka itu meremehkan masalah salat. Dan mereka ini yutaffifun, keliling-keliling belanja. Oh, ini ada ternyata sudah disebutkan sejak zaman dulu ya. Disebut oleh penulis yutaffifuna idza ba'u, mengelilingi semua tempat untuk belanja. Wa yadunnuna annal hajja yadfa'u anhum. Kata mereka, ya sudah, dengan prasangka haji kan sudah cukup. Kalau toh itu dosa sudah dihapuskan, begitu. Itu tipu dayanya iblis. Atau dengan biasanya di negeri kita ini biasanya mumpung. Nah, ini haji mumpung. Mumpung umroh ini kan gitu. Belum tentu umroh yang kedua. Nah, sudah khalas belanja. Sehingga antum lihat orang haji itu, dan ini kenyataan kita. Walaupun tidak haram ya, tapi kalau itu memalingkan dari ibadah yang lebih utama itu terlarang. Biasanya orang haji atau umroh itu tasnya beranak gitu kan ya. Tasnya beranak. Kalau dia berangkat dalam keadaan hamil, bukan hanya bawa anak, tasnya itu bisa beranak juga gitu. Itu wakil begitu. Ya, kemudian dia. Allah ibarik. Kemudian alhamdulillah rahimanillahi. Wa qad labasa iblis ala qaumin minhum fabtada'u fil manasiki wa ma laysa minha. Dan di antara tipu daya iblis kepada mereka yang berhaji itu, mereka berbuat bid'ah dalam manasik hajinya. Sesuatu yang enggak berasal dari manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat, ada orang yang haji ngejar arba'in. Tahu arba'in? Salat 40 kali di Masjid Nabawi. Jadi kata mereka merupakan hal yang membanggakan kalau salat selama 40 kali di Masjid Nabawi. Dan mereka ada yang berkata kalau salatnya itu enggak 40 kali di di Madinah itu di Masjid Nabawi, enggak ada 40 kali salat di sana, berarti hajinya enggak mabrur kata mereka. Umrahnya enggak mabrur. Ini enggak ada dalilnya. Enggak ada hadis sahih yang menyebutkan tentang salat arba'in. Yang ada itu 40 hari. Hadis yang menyebutkan keutamaan salat berjamaah selama 40 hari tidak pernah tertinggal. 5 waktu itu enggak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Selama 40 hari seseorang itu salat tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. 5 waktu dia lakukan, di masjid manapun dia lakukan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini keutamaannya. Tapi yang tentang 40 waktu di Masjid Nabawi itu enggak ada nas yang sahih tentang hal ini. Nah, itu bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini. Sebagian mereka ketika berhaji tawaf menyentuh-nyentuh Ka'bah, padahal yang disyariatkan yang disentuh itu apa, kawan? Yang disyariatkan yang disentuh apa? Hajar Aswad dan apa, kawan? Rukun Yamani. Rukun Yamani. Kalau seandainya nggak bisa menyentuh rukun Yamani dan semisalnya, ya udah nggak ada syariatnya melambaikan tangan. Melambaikan tangan itu atau mengangkat tangan itu cuma untuk Hajar Aswad, bukan untuk rukun Yamani. Faham? Masih banyak lagi tentang perbedaan mereka. Faraitu jama'atan yatasanna'una fi ikhramihim fayaksafuna an katfi wahidatin. Dan aku melihat banyak orang yang melaksanakan ibadah hajinya ketika mereka itu berikhram, pada ikhramnya itu membuka salah satu bagian dari pundaknya, padahal menyingkap pundak itu cuma ketika apa? Tawaf. Selain tawaf pundaknya enggak boleh disingkap, ditutup dua-duanya. Wa yabqauna fi samshi ayyaman fatankasitu juluduhum. Ada di antara mereka sengaja tidur di panas-panasan. Di Mekah, di Madinah, sengaja dia memanaskan diri begitu. Mungkin kalau orang Eropa jarang dapat panas ya kan ya. Tapi ini enggak, mereka sengaja memanaskan diri supaya kulit mereka terbakar, kepala-kepala mereka terasa berat begitu. Wa yatazayyanuna bainan nas bidzalik, lalu mereka biar tampak seperti orang yang lelah dalam haji ibadah. Lalu mereka menganggap gosongnya kulit itu penghapus dosa-dosa mereka. Ya menurut mereka haji itu kalau nggak gosong nggak ini. Ini sebagian bid'ah yang dilakukan oleh mereka, dan itu ada. Termasuk talbisnya iblis, mereka berangkat haji itu nggak bawa bekal,
nekat aja tidur di depan-depan hotel. Nanti kalau makan ya entah ada siapa yang memberi makan, ini macam-macam. Maka ada ikhwan berkata, Ustaz, yang penting saya bisa berangkat umroh, tolong diatur bagaimana caranya. Masalah makan nanti kata orang di sana banyak makanan. Iya, di rumahnya orang yang punya makanan ya banyak makanan ya kalau bilang. Kalau antum tidur di masjid siapa yang mau ngasih makan? Apa mau minta-minta? Kalau meminta-minta kan kita sudah terangkan hukum meminta-minta. Ramadan kan banyak makanannya Ustaz. Iya, makanannya apa dulu kan kurma. Roti bisa kita makan kurma tok dan roti. Boleh? Faham saya, kawan? Maksud itu kita katakan dalam masalah ini jangan menggampangkan suatu perkara. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatufu bil Ka'bah bi zimamin aw ghairihi faqata'ahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sedang mengerjakan tawaf di Ka'bah mengenakan zimam. Tahu zimam ya, kawan? Zimam itu seperti tali yang diikat di pinggang. Ya. Lalu beliau memotong talinya itu. Zimam itu biasanya orang Nasrani pakai. Diletakkan diikat di jubahnya. Nah, begitu. Nah, ada orang yang ketika dia umrah itu kainnya diikat-ikat dengan tali gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan pakai sabuk, memang boleh, enggak apa-apa. Tidak dilarang, ya. Nah, kata beliau dipotong oleh Nabi. Zaman sekarang ada orang yang berumrah dicemitiin kain umrohnya itu. Macam-macam lah perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang dijahit, macam-macam. Itu bid'ah. Nah, kalau musannif hadzal hadis yatadammanu nahya 'anil ibtida'i fid din wa in qusidat bidzalika ta'ah. Ini hadis menunjukkan kandungan larangan berbuat kebid'ahan dalam urusan agama walaupun tujuannya dalam rangka berbuat ketaatan. Nah, ini diantara tipu daya iblis kepada manusia dalam masalah ibadah haji. Ya, belum lagi kalau kita mau runtut banyak ikhwan. Mau haji belum berangkat 2-3 hari sebelumnya ngumpulkan orang. Mungkin kalau dia ada meminta maaf, kemudian orang itu dijamu makan sih masih ringan masalahnya. Ini enggak, mau haji, mau berangkat, tabur tepung tawar. Kalau di Pekanbaru tepung tawar ditabur ya, kawan. Kalau di Balikpapan mungkin beras kuning. Nanti ketika mau berangkat dikumandangkan azan. Dipesani sama ustadznya, enggak boleh nengok ke belakang. Waduh, sengsara ini kan ya. Haji seperti ini kan tipu daya iblis. Gimana kalau paspornya ketinggalan? Masa nggak boleh nengok ke belakang ya? Nah, kan ini musibah. Manusia ini mengada-ngada saja. Belum lagi ketika dia di embarkasi haji, amalan yang tidak dia lakukan. Belum ketika naik di atas pesawat. Belum lagi mikotnya. Di banyak yang memulai mikot di mana? Di Jeddah. Belum pelaksanaan hajinya yang sembarangan saja. Allahumma musta'an. Ala kulliyal ikhwafillah rahimanillah. Haji itu ibadah yang utama. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis kalau melalaikan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah dalam ibadah haji itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan ya, Pak? Betul. Iya, silakan. Tadi untuk haji yang kedua, ketiga, jika orang tua tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Kalau orang tua tidak mengizinkan, iya, tidak boleh. Untuk haji yang pertama, walaupun tidak diizinkan oleh orang tua boleh. Karena itu haknya Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah punya hak atas manusia agar manusia itu berhaji ke Baitullah. Kalau nggak diizinkan orang tua kan ini haknya. Haknya Allah Ta'ala wajib. Hak Allah lebih ditunaikan lebih dahulu dibandingkan hak orang tua. Itu Allah alam besar. Ya, silakan. Kalau yang disebutkan tadi haji kan banyak budaya biasanya artinya mungkin kombinasi dengan bid'ah segala macam. Kalau sholat itu kan batal dikatakan. Nah, kalau haji itu misalnya seperti itu apakah dikatakan batal dan harus diulang? Tipu daya iblis itu ada yang membatalkan ibadah, ada pula yang mengurangi nilai ibadah. Contoh sholat. Ada seorang yang sholat kemudian terfikirkan sesuatu dalam sholatnya itu sehingga dia tidak begitu konsentrasi. Tapi kemudian dia sadar
Dia kembali berkonsentrasi di dalam sholatnya itu nggak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Orang yang sholat kemudian melakukan bid'ah dengan mengangkat tangan Allahu Akbar diputar-putar, itu nggak batal sholatnya, tapi mengurangi pahala sholat. Begitu pula haji, saudaraku. Ada tipu daya iblis itu yang membuat pahala hajinya berkurang, tapi ada juga yang membuat dia batal hajinya. Misalnya iblis menipu mereka agar mereka itu meninggalkan perkara-perkara rukun haji. Rukun-rukun haji ditinggalkan, atau perkara-perkara wajib haji yang membuat mengurangi pahala haji. Misalnya bagaimana ya? Mabit di Mina. Kan banyak orang yang nggak mabit di Mina kalau haji itu, langsung menuju ke mana? Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu dia langsung ke Arafah. Nggak mabit dulu di Mina, padahal itu kan disyariatkan mabit di Mina. Nanti ketika sudah sampai di Arafah, kan yang wajib di Arafah itu sampai matahari tenggelam. Tapi lihat kaum muslimin, habis asar langsung berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah kita diwajibkan untuk mabit. Tapi banyak kaum muslimin yang sebelum maghrib sudah berangkat ke tempat untuk melempar jamarat. Kan begitu keadaan mereka, ke Mina dan semisalnya. Padahal yang harusnya kita mabit kecuali bagi orang tua, wanita-wanita yang sudah renta. Ini duluan boleh. Selainnya kan tidak. Belum lagi mereka ditipu oleh iblis, misalnya melempar jumroh dengan sesuatu yang nggak dicontohkan. Dalam syariat Islam jumroh itu kan kerikilnya sekecil ini saja, sebesar ini. Nggak ada yang sebesar ini. Tapi ada di antara manusia melempar jumroh pakai terompah, pakai sendal. Mungkin karena sudah jengkel banget sama setan gitu ya. Kan itu kan kinayah melempar apa? Setan. Ditambah lagi iblis berbisik kepadanya, harusnya melempar jumroh itu membaca apa? Ketika jumroh melemparnya membaca apa, ikhwan? Allahu Akbar gitu ya kan? Tapi mereka enggak, laknatullah ala iblis kan begitu. Kan ditipu oleh setan. Maksudnya baik, tapi dia salah. Wallah ikhwan, ini contohnya. Nah itu tidak membatalkan hajinya, cuma itu mengurangi pahala hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gitu. Iya. Pajak dalam tinjauan Islam. Begini akhi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wasallam. Pertama, pajak dalam Islam itu ada, namanya jizyah, tapi bukan untuk orang Islam. Jizyah itu diberikan kepada orang non-muslim atau kafir yang ada di negeri Islam. Tinggalnya mereka di negeri Islam, mereka dijamin keamanannya, mereka boleh berdagang, mereka tidak dilarang beragama dengan agama mereka, tapi tidak boleh menampakkan agama mereka dengan terhadap kaum muslimin. Nah, mereka membayar upeti pajak itu, jizyah ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin. Orang kafir yang masuk ke negeri Islam kena pajaknya. Dia berdagang di negeri Islam kena pajaknya. Bukan orang Islam. Nah, dalam Islam memajaki orang Islam nggak boleh. Nah, di negeri kita ini kan enggak. Justru pajaknya paling banyak orang Islam yang kena. Coba lihat orang kafir itu, sedikit aja pajak mereka. Di negeri kita enggak. Pajaknya mengenai orang Islam. Makan aja dipajak kita ini, Pak. Antum yang beli makanan, antum duduk di tempat makan, uang antum sendiri dipotong pula berapa persen? Pajaknya enggak kecil, berapa persen? 10%. Allahumma musta'an. Nah, makanya akhi, kalau seperti itu keadaannya berarti pajak enggak boleh dalam Islam. Bagi orang Islam nggak boleh. Pajak yang dikenakan bagi orang Islam itu kezaliman. Pertanyaan yang kedua, hal yang kedua yang perlu dicatat, kalau begitu boleh nggak kita nggak bayar pajak? Padahal pemerintah memaksa kita membayar pajak. Ya nggak boleh, kita harus bayar. Ini kezaliman mereka. Dan kita mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara akhir zaman nanti itu ada sekelompok kaum, apa seorang pemimpin yang zalim. Kalau mereka merampas hartamu, beri. Mintalah hakmu kepada Allah Ta'ala. Karena ini menjaga kemuliaan yang lebih tinggi dan lebih besar. Antum misalnya nggak bayar pajak motor, apa mudaratnya? Antum di tengah jalan, motor antum dirazia, nggak bayar pajak, diambil, malah mudarat lebih besar. Paham? Begitu. Perusahaan antum nggak bayar pajak misalnya, digulung sama pemerintah, nggak boleh lagi beroperasi, kan lebih mudarat. Jadi pajak kita diambil itu dengan paksa oleh mereka. Ya kasih, nggak apa-apa.
Kecuali kita bisa menasihatkan mereka kemudian agar mereka menghentikan sistem pajak yang ada. Itu bab yang berbeda dan tugas para ulama. Mungkin yang jadi permasalahan antum begini, kalau gaji kita dipajak, boleh nggak Ustaz kita akal-akalan biar pajak kita nggak ini? Mudaratnya bagaimana? Lebih besar nggak? Ini timbul mudarat lebih besar nggak? Ustaz gimana Ustaz kalau pajak kita bayar pakai uang riba? Ini juga aneh. Hal yang haram jangan dibalas dengan yang haram. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ya boleh-boleh saja. Kalau memang seandainya itu pajak merupakan kezaliman, antum punya uang tabungan yang ada bunganya, gunakan untuk membayar pajak. Tapi lebih afdal tinggalkan itu, keluar dari perselisihan. Sekali lagi pajak itu dipaksa dan kita nggak berdosa kalau kita dipaksa untuk melakukan. Oke ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya semoga bermanfaat. Antum harus bekerja. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.